Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali pada hari yang sama di program yang sama, yaitu obrolan religi Ramadan dengan pengisi juga yang sama, Mas Yan, Said Abdul Qadir bin Taufik dengan Asgaf, baju yang sama dengan baju yang sama. Kebetulan ini ya. Kebetulan. Ini anak ikut antum apa antum ikut anak? Anak ikut antum aja. Anak ikut antum aja. Bagaimana Habib, sehat? Khair, alhamdulillah. Antum khair? Alhamdulillah. Ya, para pemirsa dan para pendengar channel YouTube Suara Nabawi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang fitnah akhir zaman. Jadi nanti apa saja sih fitnah-fitnah akhir zaman itu, kita simak bersama dengan beliau. Fadhal Habib. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwah wa qidaiha, amma ba'du. Sekarang ini pembahasannya apa tadi, Beb? Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Pembahasan tentang fitnah akhir zaman. Sebetulnya kalau mau dibahas tentang fitnah akhir zaman ini, Beb, panjang, Beb. Ada kitabnya khusus tentang akhir zaman. Jadi panjang. Ada kitab namanya Al-Isya'a fi Ashrati Sa'ah, tentang pembahasan perjalanan sampai kiamat. Jadi Rasulullah SAW itu diutus sama Allah Ta'ala untuk menjelaskan setiap zaman. Nanti akan datang zaman ini sampai habisnya waktu ada di dunia. Sampai dunia ini habis. Itu dijelaskan sama Rasulullah, ada di hadis. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk zamannya beliau aja, tapi setiap zaman beliau hadir. Dan Allah Ta'ala sudah ajari. Bahkan kalau mau membahas tentang masalah tanda-tanda akhir zaman ini, Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur dia punya fan khusus dalam urusan tentang akhir zaman, yaitu beliau punya ilmu yang dikasih nama fiqhul tahawulat. Fikih tahawulat. Itu tentang masalah keadaan zaman, perubahannya zaman. Atau fiqhul mutaghayyirat, kadang beliau sebut juga fiqhul mutaghayyirat. Jadi kayak gitu. Tapi mungkin tak ambil sedikit tentang keadaan manusia di akhir zaman. Bagaimana Rasulullah SAW mensifati keadaan muslim di akhir zaman. Sebetulnya juga panjang, tapi tak ambil sedikit aja, Beb, ya. Karena waktu dan mungkin karena persiapan anak juga kurang terlalu banyak, Beb. Kan tidak ada, kebanyakan juga ada. Nah, mungkin beberapa hadis saya akan bacakan tentang akhir zaman, yang mudah-mudahan manfaat untuk kita dan bagi pendengar baik yang ada di YouTube dan di radio. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa dunya mu'sarah fa 'alaika bi khuwaisati nafsik fada'an ka amrul amam wa fi riwayat bi khassati nafsik wa fi riwayat bi khawasi nafsik. Idza ra'aita syuhan muta'an, jika engkau hadir di zaman yang mana sifat kikir diikuti. Syuhan muta'. Nah, kikir itu bukan berarti cuma kikir harta, tapi kikir untuk beramal baik.
Kalau ngaji cukup 10 menit. Kikir untuk hal yang baik, hal yang manfaat untuk agamanya. Baik masalah harta ataupun masalah yang lain. Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an. Hawa nafsu yang dijadikan kiblat, yang diikuti. Kehidupan diatur dengan hawa nafsu. Katanya hawa nafsunya, ayo cari uang yang banyak. Akhirnya cari uang yang banyak walaupun harus melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Kata nafsunya, lapar makan walaupun puasa di bulan Ramadan. Hawan muttaba. Capek tidur walaupun tidak sholat. Syahwat naik, zina. Ini hawan muttaba'an. Nafsu yang diikuti. Nafsu sudah diikuti. Bilang nafsu ini musuh yang paling jahat ya. Rasulullah habis pulang dari perang, beliau bersabda, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat tanya, apa perang yang besar? Jihadun nafas. Jihad dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, nafsu yang diikuti. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Manusia bangga dengan pemikirannya sendiri. Sudah bukan Al-Qur'an yang dipakai. Sudah bukan hadis yang dipakai, tapi pemikiran sendiri. Sudah bukan Allah, sudah bukan Rasulullah. Merasa lebih hebat berarti. Merasa lebih hebat. Ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Dia ikut dengan pemikirannya sendiri. Ditinggal Al-Qur'annya, ditinggal hadis, ditinggal kitab, ditinggal orang-orang yang soleh. Dia bangga dengan pemikirannya sendiri. Wa dunya mu'tsarah. Dunia lebih dikedepankan. Dunia lebih dikedepankan daripada urusan akhirat. Jadi kalau hadir di zaman itu, katanya Rasulullah, kamu kalau hadir di zaman itu, fada'an ka amrul amma. Jangan banyak-banyak urusan sama orang sudah. Urusan yang umum ini tinggal sudah. Sudah jangan banyak kumpul sama orang. Alaika bi khuwaisati nafsik. Afwan. Sebelumnya alaika bi khuwaisati nafsik. Jaga diri ente. Ente jaga diri ente. Ente jaga Islam, ente jaga iman, jaga sholat, jaga ibadah, keluarga, anak, wis yang bisa diajak. Wada'an ka amrul amah. Tinggalkan urusan yang umum. Jadi kerusakan zaman ya. Kalau sudah kikir diikuti hawa nafsu. Jadi imam, mereka ikut dengan pemikirannya sendiri. Ya, sudah tidak ikut Al-Quran sama hadis. Dunia lebih dia pikirkan daripada akhirat, khalas. Itu sudah kerusakan iman seseorang. Itu berarti sudah kerusakan iman seseorang. Nah, itu tanda akhir zaman. Keadaan umat di akhir zaman. Jadi lebih baik kita bahas keadaan umat di akhir zaman daripada tanda-tanda kiamat. Nanti perang apa yang kemarin? Ukraina Rusia ya, itu tanda kiamat. Itu tidak penting, yang penting kan iman. Yang permasalahan iman. Apakah itu termasuk tanda-tandanya kerusakan akhir zaman? Wallahu alam. Cuman tanda akhir tanda kiamat itu banyak peperangan. Banyak peperangan. Kalau kalau langsung kayak gitu antum tanya sama pakarnya aja. Iya. Nanti antum ke Hadramut tanya sama Habib Abu Bakar sudah. Naam. Itu salah satu tanda. Saya ambil hadis yang lain. Rasulullah SAW mensifati keadaan zaman ya, keadaan umat Islam di akhir zaman. Rasulullah SAW beliau bersabda, kaifa bikum idza amartum bil munkar wa nahaitum bil ma'ruf. Bagaimana dengan kalian kalau kalian hadir ada di zaman manusia ini ngajak orang untuk melakukan yang mungkar. Jadi bukan amal ma'ruf, tapi ngajak manusia untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Manusia yang ngajak ente kalau mau maju hidup ada di dunia zina. Ente kalau mau maju minum, ente kalau tidak minum minuman keras ente tidak tahu hidup ini. Amartum bil ma'ruf wa nahaitum. Dan kamu melarang orang berbuat baik. Kalau antum dibilang, kalau antum ngajak ngaji Quran, etika di masjid, ini orang kuno ini. Ini orang kuno itu sudah disabdakan sama Rasulullah SAW. Sahabat bingung, loh, masa ada di zaman kayak gitu ya Rasulullah? Karena pada zaman dulu kalau ada sahabat yang maksiat itu yang negor semua sahabat negor. Kalau diterusno ditinggal,
Maksudnya saking kompaknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan di zamannya sebagian para kaum solihin, antum tidak sholat ada di masjid 3 hari dikira mati sudah. Saking kompaknya berbuat baik ya. Saking kompaknya berbuat baik. Tapi katanya Rasulullah, nanti akan datang satu zaman orang ini dakwahnya yang dia dakwahkan untuk maksiat sama Allah Ta'ala. Dakwahnya untuk manusia ini bermaksiat, kemudian melarang orang untuk berbuat baik. Yaitu ya mungkin kadang itu ngomongnya gaya softo, tapi itu termasuk yang disebutkan dalam hadis. Paham tak? Ada apa ente ikut hadir ta'lim nanti, ente kalau sudah mau mati hadir ta'lim. Ada apa lah? Itu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Sahabat tanya, loh akan terjadi zaman kayak gitu? Katanya Rasulullah, loh lebih parah dari itu lagi. Idza ra'aitumul ma'ruf munkaron wal munkaru ma'rufa. Akan datang satu zaman sesuatu yang mungkar itu dianggap baik. Sesuatu yang baik itu dianggap mungkar. Akan datang satu zaman kayak gitu. Kalau antum sekarang misal di zaman sekarang ini kalau ada anak muda hendak pacaran, oh dibilang ketinggalan zaman, tidak punya pacar, ketinggalan zaman. Oh tidak mau masuk ke kafe karena di kafe itu campur laki perempuan, banyak perempuan buka aurat. Oh ketinggalan zaman. Ini orang desa. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Sampai katanya Rasul, hatta yasirul halim hayran. Orang yang bijak itu bingung mengatasi zaman itu. Orang yang bijak itu sampai bingung. Mau cari teman tidak bisa, kumpul sama orang salah, tidak kumpul salah, dekat salah, jauh salah, nyapa salah, dan nyapa salah. Itu tanda-tanda perjalanan akhir zaman. Nah, yang terakhir Rasulullah SAW beliau bersabda, badiru bil a'mal, percepat, bersegeralah untuk berbuat amal. Bersegeralah untuk berbuat amal. Karena apa? Akan datang satu zaman kayak gitu illa lil mudlim. Akan datang satu zaman ini fitnah yang gelap gulita. Ini ibaratnya kalau dunia ini tidak ada lampu, tidak ada api di malam hari. Di malam hari antum tidak bisa tahu anak-anak, tidak bisa tahu antum. Antum tidak kelihatan anak-anak, tidak kelihatan antum. Akan datang satu zaman fitnah, saking parahnya itu fitnah, kita ini bingung, ini hal yang baik apa hal tidak baik. Sulit membedakan berarti. Hingga sampai sulit membedakan. Sampai kalau itu datang yusbihur rajulu mu'minan. Pagi ini lihat orang ini Islam, sore sudah kafir. Naudzubillah min dzalik. Kafir Islam, sore Islam, pagi sudah kafir. Kenapa? Yaji'u dinahu bi ardin yasir min dunya. Dia jual agamanya dengan dunia yang murah, dengan dunia yang kecil. Nah, jadi itu perjalanan zaman. Nah, itu mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi dalam zaman ini ya. Ya, insyaallah. Karena taruhannya iman. Kalau ini bukan taruhannya harta, taruhannya iman. Kalau taruhannya iman, ini taruhannya nanti di akhirat. Nanti ada di akhirat. Karena itu penting belajar tentang keadaan zaman, hadis-hadis yang menerangkan akhir zaman. Karena kita hidup sudah di zaman akhir ya. Kemudian kita juga penting baca tentang kalam-kalam di akhir zaman ini. Pertama, khususan anak-anak yang muda ya, anak-anak kecil. Karena tidak adanya tarbiyah, pendidikan. Jadi antum bedakan, ada pendidikan, ada pelajaran. Pendidikan pelajaran, ada pendidikan akhlak. Nah, yang sekarang ini kosong mungkin karena pendidikan akhlak. Kalau antum ceritanya orang dulu itu anaknya umur 3 tahun kan diajak sholat, bukan cuma sholat wajib, sholat hatta qiyamul lail ya, zikir. Kalau anak boleh cerita, ada zaman dulu ada Syekh Muhammad Al-Majdub ya. Syekh Muhammad Al-Majdub itu dididik sama orang tuanya, diajari, dikasih perjanjian dalam waktu 1 bulan tidak boleh maksiat. Jadi anaknya diajak, dikasih perjanjian waktu 1 bulan jangan melakukan maksiat dalam waktu 1 bulan. Akhirnya anaknya jaga sampai akhir bulan dipanggil sama abahnya, ditanya, ya abah? Dia jawab, ya alhamdulillah saya bisa jaga diri saya dari maksiat.
diperpanjang. Perjanjian itu diperpanjang lagi sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai dalam dirinya anak ini antara maksiat sama dirinya itu ibarat air dan minyak, bisa nyatu. Dia meninggalkan maksiat karena benci, bukan karena memaksa. Kan kalau kita ini anak ini meninggalkan maksiat kan karena memaksa. Hasilnya setan narik. Tapi kalau dia ini sudah benci sama yang namanya maksiat. Dia takut sama maksiat, dia takut sama Allah. Jadi lebih mudah untuk meninggalkan. Lebih mudah. Nah, sampai akhirnya di umur yang masih kecil dia ngomong sama abahnya, saya kepingin pindah ke Madinah. Saya ingin pindah ke Madinatul Munawwarah. Orang tuanya bingung, ini saya kecil. Waktu itu kalau tidak salah orang Persia, kalau tidak salah ya, atau Syam, atau daerah Syam, depan. Pokoknya warasnya bukan orang daerah Mekah Madinah. Bingung orang tuanya, ini anaknya minta nangis minta ke Madinah. Akhirnya datang ke orang soleh. Dia cerita bahwa anaknya ini minta kepingin tinggal ada di Madinah gini. Akhirnya orang soleh ngomong, coba ini tanya anak ini, apa alasan dia minta ke Madinah? Kalau seandainya dia jawab dia rindu sama Nabi Muhammad, jangan ditolak. Berarti dia sudah dipanggil sama Rasulullah. Ya. Berarti Rasulullah sudah kangen sama anakmu. Dia sudah dipanggil sama Nabi Muhammad. Sampai akhirnya ditanya sama abahnya, wahai Muhammad anakku, kau minta nangis maksa ke Madinah apa? Dia bilang, hatiku ini selalu merasa rindu sama Nabi Muhammad. Saya kepingin ziarah ke Rasulullah. Akhirnya orang tuanya tidak bisa nolak, diikutkan bersama rombongan orang yang berangkat haji saat itu. Jadi bareng Jadi tinggal ada di Masjid Madinah. Kayak ibaratnya dikasih Rasulullah gitu loh. Sampai akhirnya tinggal ada di sana. Sampai dapat beberapa tahun dia kirim surat sama orang tuanya. Dititipkan orang yang rombongan haji. Intinya dia bersyukur dengan pendidikan orang tuanya yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat perhatian dalam menjaga iman dan Islam. Sampai katanya dia, saya ini merasakan benar-benar nikmat hidup ini. Karena saya merasa dekat sama Rasulullah. Saya ini merasa selalu didampingi sama Rasulullah. Saya tidak berdiri, saya tidak duduk kecuali saya kelihatan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah ini bayang terus sama saya. Dan ini kenikmatan saya. Dan ini orang dulu tarbiyah, jadi imannya dikokohkan. Orang dulu itu imannya dikokohkan, dan itu tugasnya orang tua. Disebutkan di athar, saya di alanya si zamanun halakur rajul ala yadi abawe. Akan datang satu zaman, nanti di akhir zaman ini, halakur rajul, bobroknya anak, menipisnya imannya seorang Islamnya itu karena pendidikan orang tua yang salah. Karena pendidikan orang tua yang salah. Ya antum coba antum pikir pendidikannya orang dulu seperti Syekh Muhammad Al-Musyib. Dan kalau mau diceritakan banyak tentang pendidikan orang dulu itu banyak. Tapi kan waktu terbatas. Nah, antum bandingkan dengan pendidikan zaman sekarang. Pendidikan zaman sekarang ini anak kecil tidak diceritani orang-orang yang soleh. Anak kecil lahir di rumah sudah ada TV. Anak umur 7 tahun dia tidak dengar ceritanya orang soleh. Umur 7 tahun sudah lihat TV. Umur 10 tahun sudah lihat sinetron. Dalam waktu 1 hari anak tidak dengar ceritanya Rasulullah, orang-orang yang soleh. Dalam waktu 1 hari anak-anak berjam-jam melihat TV, melihat sinetron, orang pacaran, orang bertengkar, preman dan yang lain. 1 hari berjam-jam dia lihat hal-hal yang tidak baik. Dalam waktu 1 hari dia tidak dengar ceritanya Nabi Muhammad. Itu 1 hari. Hari kedua juga gitu. Jalan 1 bulan, jalan 2 bulan, jalan 3 bulan, jalan 1 tahun, jalan 2 tahun. Paham tak? Jalan 2 tahun. Anaknya ulang tahun, dibeliin HP sama orang tuanya. Anak iman belum kokoh, akhlak belum baik, HP dikasih. Paham tak? HP ini kan kecil, tapi jauh lebih bahaya dari TV. Untuk mau lihat kehidupannya orang Amerika bisa dari HP. Mau lihat kehidupannya orang Inggris bisa dari HP. Kehidupannya orang Jerman bisa ngelihat dari HP. Paham tak? Antum mau lihat anak kecil, mau lihat hubungan suami istri yang ada di kamar, dia bisa lihat. Saking bahayanya HP. Karena orang tua sekarang tidak mau capek. Apapun bisa dilakukan dengan HP. Apapun, apa yang dia inginkan dia bisa lakukan dengan HP. Di dunia ini dalam genggaman berarti.
Hah? Dunia dalam genggaman. Genggaman, betul. Kun fayakun ya. dalam genggaman tangan, itu ya Mbak ya. Nah itu iman tidak baik, dikasih HP, ya intinya orang tuanya tidak mau didik sudah, maksudnya sudah capek, sudah malas dan yang lain. Nah, sampai akhirnya dikasih HP. Dan itu mayoritas. Habis gitu yang terdidik kayak gini keluar dari rumah bareng-bareng jadi apa? Dunia dijadikan apa sama orang-orang yang kayak gini? Nah, pertama rusaknya zaman ini ya karena pendidikan. Karena pendidikan. Yang kedua, kalau anak muda ya misalnya anak muda. Tapi permasalahannya gini sekarang, kita ketika kan tadi kan antum sebutkan permasalahannya adalah minimnya pendidikan, ya kan? Pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak, perhatian, istilahnya, Islam. ya pendidikan. Nah, tapi sekarang ini, zaman sekarang ini orang justru ketika mengajak kebaikan itu malah dijauhi, malah dikucilkan. Nah, sebentar ini anak tak terus jawaban yang tadi ya. Oh ya. Itu yang pertama karena pendidikan. Nanti bisa disambung lah dengan pertanyaan yang tadi Siap. Anda. Yang kedua, kalau anak muda itu waktu yang kosong, nganggur. Dia tidak punya tidak kerja, tidak belajar, malam ke kafe misal, malam keluar, pagi tidur, malam keluar. Akhirnya ya yang ndak Beb. Malam yang kalau keluar yang dilihat bukan orang soleh, pelacur Beb, zina Beb. Yang dilihat bukan orang-orang baik, orang minum khamar Beb. Paham? Jadi waktu yang kosong antara dia. Ya harusnya dia harus belajar atau sekolah atau apa namanya, kerja dan yang lain-lain. Yang ketiga, uang. Dia pegang uang. Ya, jadi rusaknya orang karena dia pegang uang. Dia sudah punya uang, waktunya kosong, tidak dapat pendidikan, sudah Beb. Hidup seperti binatang akhirnya ya. Hidup seperti Binatang. Lah pertanyaan antum yang kedua tadi, ya Pak? Ya itu masalah ketika orang yang mengajak kebaikan itu justru malah dikucilkan sekarang, dijauhi lah. Ya Pak, gini ya, dijauhi. Yang pertama permasalahan sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Kan tadi sudah disebutkan sama Rasulullah. Sesuai dengan hadis yang tadi saya sebutkan, akan datang satu zaman orang ini ngajak kejelekan, melarang perbuatan baik. Sahabat bertanya, loh apa akan terjadi zaman itu? Katanya Rasulullah, lebih parah dari itu akan terjadi. Apa? Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Sampai orang yang bijak di saat itu dia akan bingung. Orang yang bijak di saat itu dia akan bingung. Sekarang gini Beb, anak terdidik sama TV, anak terdidik sama HP, anak terdidik dengan lingkungan yang baik, itu jalan bertahun-tahun. Perjalanan itu bertahun-tahun. Nah, ketika antum ngajak baik ya lebih susah Beb. Bukan di zamannya orang zaman dulu. Kita ini kita hidup ada di zaman akhir. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda menjelaskan tentang keadaan zaman, al-ghabitu ala dinih kal-ghabit ala al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman ini seperti orang yang berpegang teguh dengan jamar, bara api. So ini ajib ini Rasulullah dia ngasih contoh bagus. Akan datang dalam satu zaman orang ini kalau pegangan sama agama seperti dia megang bara api. Panas apa enggak pegang bara api? Panas. Buat berapa menit antum pegang bara api? Detian Beb. Detian ya, enggak sampai 1 menit. Enggak sampai 1 menit. Jadi orang yang berpegang teguh dengan agama ini, dia akan kepanasan, bakal sabar, dia harus sabar. Paham enggak? Tapi ini bara api Beb. Kalau antum lepas, bukan cuma tangan yang kebakar, sekujur tubuh dia akan kebakar. Ini api yang antum pegang. Antum lepas, rumah antum kebakar. Bukan cuma rumah, anak antum kebakar, istri antum kebakar. Ini Islam yang antum pegang, iman antum kebakar. Bukan cuma iman antum kebakar, iman anak antum pun juga akan kebakar. Iman istri antum pun akan kebakar. Rumah berubah bukan rumah Islami lagi, bukan rumah agama Islam. Caranya apa? Ya sabar berarti solusinya. Berarti dalam mengajak kebaikan itu pertama,
Ya sabar, ngajak kebaikan sabar. Karena zaman ya, karena Tidak boleh putus asa juga. tidak boleh Pak. putus asa. Jangan sampai berputus asa. Pokoknya di dalam berdakwah ini ya inti hibur dengan firman Allah, wa gulik malu, beramallah kamu. Untuk mengajak orang baik beramal. Gulik malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum. Yang ngelihat amal kamu ini Allah. Allah ngelihat antum ngajak orang ngajak baik. Wa Rasulullah lihat. Wal mu'minun, antum punya abah yang sudah meninggal, antum punya keluarga misalnya, mereka melihat amal antum. Betapa bangganya Rasulullah, betapa bangganya Allah, betapa bangganya umat-umat Islam, keluarga-keluarga antum yang ada di alam barzah ketika melihat antum ngajak orang jadi orang yang baik. Jadi jangan putus asa kalau ngajak orang. Oh susah tidak mau ngajak. Khutbah. Alhamdulillah. Kan hidayah dari Allah. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tapi antum kalau ngajak orang itu jangan di Islam itu jangan diberatkan. Islam itu diberatkan. Katanya Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah orang ini yang gampang, jangan disulit. Yes, wa la tu'assir, jangan dipersulit. Wa basyir, kasih kabar gembira. Wa la tunaffir, jangan nanti ajak orang ini lari. Artinya apa? Orang ini dalam keadaan masih baik selama dia masih bisa jaga sholat 5 waktu, puasa ada di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat kalau wajib, haji kalau emang dia mampu, iman dia jaga, selesai. Itu dulu. Tinggalkan maksiat dan dosa besar. Kalaupun melakukan maksiat, kembali cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gampang, jalani hidup ini gampang. Jadi cari cara mengajak orang untuk berbuat baik juga dengan cara-cara yang dibenarkan juga, tidak melanggar itu juga, agar orang ini juga mudah dan tertarik untuk berbuat baik juga. Kan lagian gini, orang itu kenalkan rahmat Allah Ta'ala. Manusia ini antum kenalkan dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Rasulullah SAW dia bersabda, Allahumma shalli alaihi, Innallaha khalaqa mi'a rahmah. Allah Ta'ala itu menciptakan 100 rahmat. Berapa Allah ciptakan? 100 rahmat. Dari 100 Allah turunkan 1 ada di bumi. 1 rahmat ini yang Allah turunkan, maka terjadilah anak cinta orang tua cinta anak, suami cinta istri, istri cinta suami. Dan itu rata, manusia, jin, setan, terus apa lagi, hewan, binatang dan yang lain-lain. Dan itu dari zaman awal sampai akhir zaman. 1 rahmat bisa menjadikan ada kasih sayang, saling rahmat, saling cinta mencintai. Allah Ta'ala simpan 99 rahmatnya. Baru 1 rahmat bisa merubah. Makanya dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku ini mendahului amarahku. Mendahului amarahku. Di dalam ayat di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, Qulil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa sama rahmat Allah Ta'ala. Orang yang sudah melampaui batas, yang banyak maksiat, jangan pernah dalam hati merasa putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunub jami'a. Allah mengampuni, Allah bisa mengampuni semua dosa. Ya semua dosa bisa Allah ampuni. Rahmat, Allah itu rahmat. Lebih sayang dari orang tua, lebih cinta dari. Kenalkan rahmatnya Allah. Kenapa sih Allah Ta'ala suruh kita sholat? Tahu fadilahnya sholat. Sholat 5 waktu. Dibilang Rasulullah gambarkan, orang kalau punya rumah, di depan rumahnya ada sungai. Setiap hari orang yang punya rumah ini mandi ada di sungai itu 5 kali. Kira-kira masih bau badannya? Kira-kira masih kotor badannya? Sehari mandi 5 kali, Beb. Kita orang mandi berapa kali, Beb? 3 kali untung-untungan. 3 kali untung-untungan ya. Iya. 2 kali alhamdulillah. Kalau malah 1 kali. 1 kali. Kalau sakit tidak mandi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini mandi 5 kali. Artinya apa? Antara sholat dengan sholat, antara sholat ini ngampuni dosa. Jangan ditinggal sholat ini. Kalaupun orang ini masih bermaksiat, sholat toh. Inna tahsya'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini mencegah orang akan perbuatan mungkar. Yang penting sholatnya jangan ditinggal.
puasanya jangan tinggal, zakatnya jangan tinggal, selebihnya pelan-pelan. Jadi jangan disarem-sarem loh. Kan Allah lebih rahmat dari kita. Ya. Allah lebih rahmat, Allah lebih sayang, Allah lebih sudah. Paham? Lah, kecuali kalau antum mau pengen imannya jauh lebih baik ya berarti lebih tambah lagi. Jadi kayak gitu. Nah, ini Jadi, akhirnya harus merembet Beb ya. Ya, apa? Oh iya, Beb. Yang penting manfaat. Amin insyaallah. Insyaallah, amin. Tadi kan juga mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, tadi kan antum sebutkan juga fitnah akhir zaman itu adalah sifat kikir terhadap agama ya, diikuti, terus hawa nafsu yang diikuti, dunia lebih dikedepankan, merasa lebih hebat dan lain sebagainya. Nah itu solusi yang solusi yang mendasar lah untuk kita menghadapi orang-orang yang semacam itu seperti apa? Tinggal no, Beb. Fada'an ke amrul amah. Kan yang salah gitu. Kalau dia sudah ngeliat kayak gitu, beneran dia punya diri, beneran dia punya keluarga, ajak orang yang bisa dia ajak sedikit-sedikit. Jangan terlalu fokus sama orang-orang yang kayak gitu. Yang bisa diajak aja, yang nggak bisa, yang menentang, yang keluar, ya pelan-pelan. Jadi pelan-pelan. Jadi antum harus diajak tahu sebisanya lah. Qaddimil aham tumal aham. Dahulukan yang terpenting. Siapa yang terpenting? Antum punya diri. Kemudian yang keduanya, yang terpenting kedua apa? Keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Selamat no. Ente punya diri, ente punya apa? Ente punya anak dari api neraka. Lah orang yang lain, orang yang kayak gitu-gitu Beb ya ente dakwah tetap, paham gak? Dakwah, tapi yang lebih antum menonjolkan doa no. Orang-orang yang nakal, orang-orang yang tersesat dalam urusan agamanya, antum munajat sama Allah ya. Doa usilahul mu'min ya. Doa itu senjatanya orang Islam. Senjatanya orang mukmin. Jadi antum banyak berdoa no. Ya. Jadi doa no. Jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan yaitu solusinya yaitu jauhi orang-orang tersebut dan perhatikan yang penting-penting yaitu diri kita, keluarga kita, ya kan? Dan orang di sekitar kita. Ya agar terselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini. Ajak orang-orang yang sebisanya, yang kita bisa ajak. Kalau tidak bisa ya sudah kita tinggalkan. Kita doakan. Kita cuma punya kekuatan doa. Kita doa. Ya mungkin itu yang bisa ana simpulkan. Kalau mungkin dari antum? Iya, cukup kesimpulan antum ini ya sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Ada yang perlu ditambahkan, Habib? Ya cukup Cukup ya. Jazakumullah khair gitu atas kehadirannya antum. Ana yang sini. Ini yang paling buat ana bangga, ini bajunya bisa kembar terus ini. Lah ya juga orang ini kok pas ini. 2 kali pertemuan kembar terus. Kembar terus. Iya. Suatu. Iya. Mudah-mudahan tujuannya kembar. Iya, amin. Ya, terima kasih jazakumullah khair. Dan juga saya ucapkan kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Suara Nabawi, mudah-mudahan apa yang kita bahas sore kali ini bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.